masa silam, para ahli yakin benua dan peradaban tinggi yang tenggelam itu berlokasi di Samudra Atlantik. Sayangnya, belum ada bukti yang memadai buat mendukung keyakinan itu. Belakangan, timbul dua pakar yang mengemukakan pandangan kontroversial. Stephen Oppenheimer, dokter ahli genetik yang banyak menelaah sejarah peradaban, dan Profesor Arshio Santos. Mereka menyebut benua dan peradaban yang diceritakan filsuf Yunani kuno Plato dalam karyanya Christias Intimeus itu merupakan Sundaland alias paparan Sunda. Ia berpendapat bahwa paparan Sunda atau Sundaland merupakan cikal bakal peradaban kuno, atau dalam bahasa agama sebagai Taman Eden. Menurut Oppenheimer, keluarnya peradaban di Mesopotamia, lembah Sungai Indus, dan Cina justru dipicu sang kedatangan para imigran dari Asia Tenggara. Landasan argumennya merupakan etnografi, arkeologi, oceanografi, mitologi, analisa DNA, dan linguistik. Ia mengemukakan bahwa di wilayah Sundaland sudah ada peradaban yang sebagai leluhur peradaban Timur Tengah 6.000 tahun silam. Suatu ketika, datang banjir besar yang mengakibatkan penduduk Sundaland bermigrasi ke arah barat, yaitu ke Asia, Jepang, serta Pasifik. Mereka merupakan para leluhur Austronesia. Rekonstruksi Oppenheimer diawali ketika berakhirnya zenit zaman es, glacial maksimum, sekitar 20.000 tahun yang kemudian. Ketika itu, muka air laut masih sekitar 160 meter di bawah muka air laut sekarang. Kepulauan Indonesia bagian barat masih bergabung dengan benua Asia dan dataran luas yang dikenal sebagai Sundaland. Namun, ketika bumi memanas, timbunan es yang ada di kutub meleleh dan mengakibatkan banjir besar yang melanda dataran rendah di berbagai penjuru Mayapada. Kontroversi dari Oppenheimer seolah dikuatkan oleh pendapat Profesor Arshio Santos. Profesor asal Brasil ini menegaskan bahwa Atlantis yang hilang sebagaimana cerita Plato itu merupakan wilayah yang sekarang dikenal Indonesia. Pendapat itu timbul sehabis ia melakukan penelitian selama 30 tahun yang menghasilkan buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Arshio Santos dalam bukunya menampilkan 33 perbandingan mirip luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu merupakan Sundaland, Indonesia bagian barat. Santos menetapkan bahwa pada masa kemudian Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, dan Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan terus ke arah timur. Indonesia bagian barat sekarang sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung api aktif dan dikelilingi samudra yang menyatu yang bernama Oriental, terdiri dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Argumen Santos tadi didukung banyak arkeolog Amerika Serikat. Bahkan, mereka meyakini bahwa benua Atlantis merupakan sebuah pulau besar yang bernama Sundaland. Suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sekitar 11.600 tahun silam. Benua itu tenggelam, diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Data geologi dan oceanografi mencatat setidaknya ada 3 banjir besar yang terjadi, yaitu pada sekitar 14.000, 11.000, dan 8.000 tahun yang lalu. Banjir besar yang terakhir bahkan menaikkan muka air laut hingga 5-10 meter lebih tinggi dari yang sekarang. Wilayah yang paling parah dilanda banjir merupakan paparan Sunda dan pantai Cina Selatan. Bagi Oppenheimer,
Kisah Banjir Nuh atau benua Atlantis yang hilang merupakan rekaman budaya yang mengabadikan fenomena alam dahsyat ini. Di kawasan Asia Tenggara, kisah atau legenda mirip ini juga masih tersebar luas di antara warga tradisional. Namun belum ada yang meneliti keterkaitan legenda dengan fenomena Taman Eden. Wilayah Nusantara, Indonesia bagian barat dalam buku Santos, menurut Plato, Atlantis merupakan benua yang hilang, dampak letusan gunung berapi secara bersamaan. Mencairnya lapisan es yang pada masa itu sebagian besar benua masih diliputi lapisan-lapisan es, maka pada waktu es mencair sebagian benua tadi tenggelam. Santos berpendapat berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan tergambarkan pada wilayah Indonesia dulu. Letusan gunung yang dimaksud di antaranya adalah letusan Gunung Maru di India Selatan, letusan gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba, dan letusan Gunung Semeru atau Mahameru di Jawa Timur. Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari merupakan letusan Tambora di Sumbawa yang memecahkan bagian-bagian pulau di Nusa Tenggara, dan Gunung Krakatau yang memecahkan bagian Sumatera dan Jawa sehingga membentuk Selat Sunda. Tak mau kalah dengan dua peneliti di atas, peneliti Indonesia sendiri tak mau ketinggalan. Hasilnya terangkum dalam buku Peradaban Atlantis Nusantara, disusun Ahmad Sumanto dan Omar Abdul Rahman, yang diluncurkan belum lama ini. Selama lebih dari 2000 tahun, Atlantis yang hilang telah menjadi sebuah dongeng. Namun, sejak abad pertengahan, kisah Atlantis terkenal di Maya pada barat. Banyak ilmuwan barat mencoba membisu meyakini kemungkinan keberadaannya. Di antara para ilmuwan itu banyak yang menganggap bahwa Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Bahkan ada yang menganggapnya berlokasi di benua Amerika hingga Timur Tengah. Penelitian pun dilakukan di wilayah-wilayah tadi. Tetapi kebanyakan peneliti itu menyampaikan bukti atau telaah yang belum cukup. Sebagian besar hanya mengira-ngira hanya beberapa tempat di bumi dengan keadaan memenuhi persyaratan yang sanggup diduga sebagai Atlantis, sebagaimana di lukisan Plato pada 24 abad lampau. Tentu saja ini baru penelitian awal yang harus ditindaklanjuti secara serius buat membuktikan bahwa itu merupakan peradaban Atlantis atau Lemuria di Nusantara.